Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliusa Waliyah. Saya berasal dari kelas 4A Farmasi. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan membahas atau membawa materi mengenai hormon tiroid dan anti tiroid. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Ada Amelia, Sahlal, Eva, saya, Sani, dan Mira. Pertama, kita bahas mengenai hormon tiroid. Apa sih hormon tiroid? Hormon tiroid merupakan suatu hormon yang diekskresikan oleh kelenjar tiroid. Di dalam tubuh manusia ada yang dinamakan kelenjar tiroid. Kelenjar ini bisa mengeluarkan hormon tiroid ketika dia mendapat rangsangan dari hipotalamus, di mana hipotalamus dia akan merangsang menuju ke kelenjar pituitari melalui TRH atau thyroid releasing hormone. Dari kelenjar pituitari kemudian dia akan mengeluarkan yang namanya TSH, thyroid stimulating hormone, menuju ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid inilah yang mengeluarkan hormon tiroid. Hormon tiroid yang diekskresikan dalam 3 bentuk hormon. Ada yang mengekskresikan tiroksin, triiodothyronin, dan kalsitonin. Fungsi dari hormon tiroid sendiri adalah dia berfungsi untuk dalam metabolisme sel, bisa juga untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karena dia dapat merangsang growth hormone, diferensiasi jaringan tubuh, dan sedangkan kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Ini merupakan gambaran bagaimana hormon T3 dan T4 disintesis. Nah, untuk sintesis hormon tiroid ini memerlukan bahan baku yang berupa iodida, di mana iodida ini dia tidak dapat atau tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, melainkan dia didapatkan dari makanan yang mengandung iodida. Iodida dalam sirkulasi darah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sel folikular atau folikular sel melalui suatu pompa proton dengan membutuhkan ATP. Di dalam sel folikular, iodida ini kemudian akan dioksidasi oleh enzim peroksida untuk menjadi iodida yang lebih reaktif atau dinamakan iodium. Kemudian dari iodida reaktif ini kemudian dia akan diekskresikan ke dalam koloid. Di koloid inilah si iodida ini dia akan berinteraksi dengan yang namanya trigobulin, di mana trigobulin ini dia mengandung banyak sekali asam amino tirosin. Di dalam folikular sel ini terdapat organel yang bernama retikulum endoplasma dan badan Golgi, di mana kedua organel ini dialah yang berperan dalam mengsintesis yang namanya trigobulin. Trigobulin ini banyak diekskresikan ke dalam koloid, sehingga iodida harus diekskresikan ke dalam koloid agar dia bisa bereaksi dengan yang namanya tirosin. Satu asam aminotirosin dan satu iodida dinamakan MIT atau monoiodida tirosin. Sedangkan dua iodida berinteraksi atau bereaksi dengan satu tirosin dinamakan DIT atau diiodotirosin. Di dalam sel koloid ini juga terjadi penggabungan antara MIT dengan DIT menghasilkan T3. Selain itu juga ada DIT dengan DIT menghasilkan T4. Selain terjadi penggabungan, di sini juga masih ada suatu produk yang tidak tergabung,
Misalnya MIT dengan MIT atau MIT saja dan DIT saja. Kemudian T3 dan T4 yang sudah bergabung tadi atau trigubulin yang mengandung iodida tadi kemudian dimakan atau dipagositosis ke dalam sel folikel dengan rangsangan yang tepat, di mana di dalam sel folikel ini terdapat organel yang bernama lisosom. Lisosom inilah dia yang berfungsi untuk melisiskan trigobulin dan akan mengeluarkan T3, T4, MIT, dan DIT. T3 dan T4 yang dihasilkan, kemudian dia akan masuk ke dalam sirkulasi darah untuk menuju ke dalam membran sel, untuk menuju ke reseptor yang ada di dalam intrasel. Sedangkan MIT dan DIT yang tidak berpasangan, dia akan diiodinasi atau ada aksi iodinasi untuk menjadi iodida yang nantinya akan digunakan dalam sintesis hormon tiroid selanjutnya. Lalu bagaimana sih cara kerja hormon tiroid? Hormon tiroid dia menembus membran sel. T3 dan T4 hormon tiroid ini dia memiliki sifat lipofilik sehingga dia memiliki kemampuan untuk bisa menembus membran sel, di mana membran sel itu kan terdiri dari fosfolipid bilayer, artinya sama-sama lemak, sehingga si hormon ini dia bisa menembus membran sel untuk menuju ke reseptor yang ada di dalam intrasel. Kemudian mereka akan berikatan dan terikat ke reseptor intrasel yang lebih spesifik. Ketika si hormon tersebut sudah berikatan dengan reseptor yang dalam intrasel, maka akan mempengaruhi transkripsi mRNA spesifik dan juga sintesis proteinnya pun akan terpengaruh. Nah, kita tahu bahwa tidak selamanya atau tidak selalu kelenjar tiroid ini dia menghasilkan hormon tiroid yang normal. Terkadang ada keadaan di mana kelenjar tiroid ini atau hormon tiroid ini berkelainan atau menimbulkan kelainan. Nah, di sini ada yang dinamakan hipertiroid. Hipertiroid ini merupakan salah satu kelainan dari hormon tiroid. Selain hipertiroid juga ada yang namanya hipotiroid ataupun struma atau dinamakan gondok. Di sini saya akan membahas mengenai hipertiroid. Hipertiroid, penyakit Graves atau tirotoksikosis, merupakan sebuah kondisi yang terjadi ketika fungsi kelenjar tiroid menjadi tidak normal sehingga menyebabkan produksi dan pelepasan hormon tiroid yang berlebih. Kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan tubuh tidak dapat dikendalikan atau menjadi gigantisme. Jadi hipertiroid ini dia adanya hormon tiroid yang diproduksi secara berlebihan dalam tubuh. Untuk etiologinya, lebih dari 95% kasus hipertiroid disebabkan oleh penyakit Graves, suatu penyakit tiroid autoimun yang antibodinya merangsang sel-sel untuk menghasilkan hormon yang berlebihan. Hipertiroid dapat terjadi akibat disfungsi kelenjar tiroid, hipofisis, ataupun hipotalamus. Peningkatan TSH akibat malfungsi kelenjar tiroid akan disertai dengan penurunan TSH dan TRF karena umpan balik negatif hormon tiroid terhadap pelepasan keduanya. Hipertiroid akibat malfungsi hipofisis memberikan gambaran kadar hormon tiroid dan TSH yang tinggi. TRF akan rendah karena umpan balik negatif dari hormon tiroid dan TSH. Hipertiroid akibat malfungsi hipotalamus akan memperlihatkan hormon tiroid yang tinggi disertai TSH dan TRH yang berlebihan.
Untuk patofisiologisnya, patogenesis dari PG atau penyakit Graves masih belum jelas untuk diketahui. Diduga karena adanya peningkatan kadar hormon tiroid. Ini disebabkan karena oleh suatu aktivator tiroid yang bukan TSH yang menyebabkan kelenjar timid menjadi hiperaktif. Aktivator ini merupakan antibodi terhadap reseptor TSH sehingga disebut sebagai antibodi reseptor TSH. Antibodi ini sering juga disebut dengan thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI, dan TSI ini ternyata ditemukan pada hampir semua penderita PG. Selain itu, pada PG sering pula ditemukan antibodi terhadap trigobulin dan antimikrosom. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua antibodi ini memiliki peranan dalam terjadinya kerusakan kelenjar tiroid. Antibodi mikrosom ini bisa terjadi atau bisa ditemukan hampir pada 60-70 penderita PG. Bahkan penderita atau pemeriksaan dengan radioasi bisa ditemukan pada hampir semua penderita. Sedangkan antibodi trigobulin bisa ditemukan pada 50% penderita. Terbentuknya autoantibodi tersebut diduga karena adanya efek dari kontrol imunologik atau immunoregulation yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Prevalensinya berdasarkan dari hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi diabetes dan hipertiroid di Indonesia berturut-turut adalah 1,5 dan 0,4%. Di Indonesia, kejadian hipertiroid berkisar 44-48% dari seluruh kelainan kelenjar tiroid yang ditemui, dan telah diperkirakan terdapat 12 juta kasus hipertiroid di tahun 1990. Beberapa penelitian tentang hipertiroid di RSUP Dr. Muhammad Zamil Padang menunjukkan bahwa jumlah pasien yang menderita hipertiroid cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 terdapat 697 kasus, sedangkan di tahun 2012 terdapat 716 kasus. Untuk gejala klinisnya, ini diambil dari penelitian pada sekelompok penderita, maka didapat 10 gejala yang menonjol, seperti nervositas, kelelahan, kelemahan otot, penurunan berat badan, diare, keringat berlebih, tremor, dan lain sebagainya. Untuk pengobatan umum, ini bisa dilakukan dengan istirahat, diet, ataupun obat penenang. Sedangkan untuk obat atau pengobatan khusus bisa menggunakan dengan obat penghambat sintesis protein. Untuk pengobatan umum yang pertama adalah istirahat. Hal ini diperlukan agar hipermetabolisme pada penderita tidak meningkat. Penderita juga dianjurkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang mengganggu pikiran baik di rumah ataupun di tempat kerja. Untuk diet, itu harus diet dari tingginya kalori, protein, multivitamin, ataupun mineral. Hal ini karena berhubungan dengan terjadinya peningkatan metabolisme, keseimbangan nitrogen yang negatif, dan keseimbangan kalsium yang negatif. Mengingat pada bahwa penyakit Graves ini sering terjadi kegelisahan, maka biasanya obat penenang juga dapat diberikan. Dan ini adalah golongan obat penghambat sintesis hormon tiroid. Yang pertama ada antitiroid, ada penghambat ion, ada yodium dan yodium radioaktif. Antitiroid, golongan obat yang termasuk antitiroid adalah golongan thionamida. Golongan obat ini menghambat proses inkorporasi yodium pada residu tirosil dari trigobulin, menghambat penggabungan residu yodotirosi untuk membentuk yodotironin, menghambat enzim peroksida sehingga oksidasi ion yodida dan gugus yodotirosi terganggu. Jadi enzim peroksida ini dia dihambat gitu agar tidak terjadi
oksidasi gitu ya, tidak terjadi oksidasi. Contoh obatnya ada propylthiouracil atau PTU, metimazol, dan carbimazol. Untuk PTU tersedia dalam bentuk tablet 50 mg dan biasanya diberikan dengan dosis 100 mg setiap 8 jam. Untuk metimazol tersedia dalam bentuk tablet 5 mg dan 10 mg dan untuk dosis yang dianjurkan 30 mg per hari. Untuk carbimazol atau turunan dari metimazol terdapat dalam bentuk 5 mg dan 10 mg dengan dosis yang sama dengan metimazol. Dan ini adalah tabel dari farmakokinetik antitiroid. Bisa dibaca sendiri mulai dari ikatan protein plasmanya, T setengahnya, volume distribusinya, metabolisme pada gangguan ginjal, kemudian dosisnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk efek samping, PTU dan metimazol jarang sekali menimbulkan efek samping dan bila timbul biasanya memiliki efek yang sama. Frekuensinya kira-kira 3% untuk PTU dan 7% untuk metimazol. Agranulositosis adalah efek samping yang serius yang dihasilkan oleh obat ini. Untuk metimazol, efek samping ini tergantung dosis, sedangkan untuk PTU tidak tergantung dosis. Gejala lain yang jarang timbul misalnya nyeri dan kaku sendi, terutama pada bagian tangan dan pergelangan, reaksi demam obat, hepatitis, nefritis, dan nefritis juga bisa terjadi pada penggunaan PTU dalam dosis tinggi. Untuk indikasi, antitiroid digunakan untuk terapi hipertiroid, untuk mengatasi gejala klinik sambil menunggu remisi spontan sebagai persiapan operasi, juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan yodium radioaktif untuk mempercepat perbaikan klinis sementara menunggu efek terapi yodium radioaktif. Yang kedua ada penghambat transport ion iodida. Adalah obat yang dapat menghambat transport aktif ion iodida ke dalam kelenjar tiroid. Obat ini berupa anion monovalen yang bentuk hidratnya memiliki ukuran yang hampir sebesar hidrat iodida, seperti tiosianat, pekrolat, atau fluoborat. Mekanismenya adalah menghambat secara kompetitif sodium iodida symporter atau natrium iodida symporter NIS yang dapat menghambat masuknya yodium. Jadi ini yang dihambat adalah si pompa protonnya. Efek sampingnya adalah dapat menimbulkan anemia aplastik, demam, kelainan kulit, iritasi, dan agranulositosis. Yang ketiga adalah iodida. Peran iodida sendiri dalam tiroid adalah dia dalam dosis yang besar bisa digunakan untuk menghambat sintesis dan proses pengeluaran hormon tiroid. Biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit Graves. Untuk potasium iodida biasanya digunakan untuk larutan jenuh dengan massa 35 mg iodida. Dan untuk tipikalnya bisa mulai dari 120 sampai 400 mg. Untuk dosis terapinya itu 7 sampai 10 hari. Kemudian untuk indikasinya, untuk pengobatan hipertiroid, selain itu juga bisa digunakan untuk persiapan operasi tiroid pada hipertiroid, dan biasanya iodida ini tidak diberikan sendiri, tetapi diberikan setelah gejala hipertiroid diatasi dengan antitiroid terlebih dahulu, yaitu biasanya diberikan selama 10 hari sebelum operasi. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan untuk wanita hamil karena dapat menembus sawar darah plasenta dan menyebabkan goiter pada fetus. Untuk efek samping, kadang dapat terjadi reaksi hipersensitivitas terhadap iodida atau sediaan yang mengandung iodium. Dapat terjadi radang faring, laring. Untuk gejala saluran cerna biasanya berupa iritasi yang dapat disertai dengan pendarahan. Mekanisme kerjanya adalah menghambat pengelaran hormon tiroid.
Hal ini dapat tercerminkan dari kemampuan iodium untuk melawan kemampuan TSH dan adenosin monofosfat siklik atau CAMP untuk menstimulasi pengeluaran hormon. Yang terakhir adalah iodium radioaktif. Mekanismenya adalah dengan menghancurkan sel-sel tiroid. Efek sampingnya akan terjadi peningkatan gejala dari hipertiroid. Hal ini terjadi ketika iodium radioaktif menghancurkan sel-sel tiroid agar dapat melepaskan hormon tiroid dalam darah. Solusinya maka diberikan obat tirostatik seperti metimazol atau pengobatan simptomatik seperti propanolol. Kontraindikasinya adalah tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Mungkin cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.